Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irham Rizky dengan NPM 2201010049 dengan kode D039. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar kurikulum. Lalu kurikulum itu apa? Jadi kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan pendidikan tertentu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lalu yang selanjutnya dalam pasal 36 ayat 3, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan yaitu 1 atau A. Peningkatan iman dan takwa. Lalu B. Akhlak mulia. Lalu peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik. Lalu selanjutnya keragaman potensi daerah dan lingkungan. Yang selanjutnya tuntunan pembangunan daerah dan nasional. Selanjutnya tuntunan dunia kerja. Lalu yang selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Lalu agama. Lalu dinamika perkembangan global dan juga persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Lalu selanjutnya konsep dasar kurikulum yaitu 1 sebagai suatu substansi, yaitu dokumen berisi rumusan, tujuan, bahan ajar, KBM, jadwal, dan evaluasi. Lalu yang kedua sebagai suatu sistem, bagian sistem persekolahan, sistem pendidikan. Lalu yang ketiga sebagai suatu bidang studi, jadi mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Yang selanjutnya yaitu dimensi kurikulum. Jadi dimensi kurikulum yaitu 1, kurikulum sebagai suatu ide. Ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis, selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat, dan kebutuhan peserta didik, ilmu pengetahuan, dan juga ilmu teknologi. Lalu yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana. Biasanya tertuang di dalam dokumen tertulis, wujudnya dapat dilihat, mudah dibaca, dan dianalisis. Lalu yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan. Kurikulum dalam dimensi ini merupakan kurikulum yang terjadi di lapangan. Lalu yang selanjutnya, nomor 4, yaitu kurikulum sebagai hasil belajar. Yaitu kurikulum ini melihat hasil kinerja guru dan juga hasil yang telah dicapai siswa sesuai apa yang telah direncanakan kurikulum atau tujuan kurikulum itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan, yaitu yang pertama atau nomor 1 yaitu jelas bagi peserta didik itu sendiri. Lalu yang kedua bagi pengajar, yang ketiga bagi kepala sekolah atau pengawas, dan yang terakhir yaitu bagi orang tua. Jadi demikian penjelasan tentang MK dasar-dasar pendidikan yang saya bahas ini, yaitu dasar-dasar kurikulum. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.